Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David, NRP 31225210008, mahasiswa kelas 1 D3 Teknik Informatika dari PENS PSDK Lamongan. Pada video kali ini akan saya isi dengan salah satu materi mata kuliah praktek sistem operasi, yaitu materi praktikum 9 dengan pokok bahasan manajemen paket Linux dengan APT dan DPKG. Langsung saja saya akan buka modul dari materinya. Ini di materi ini ada 2 poin yang penting, yaitu poin yang pertama dasar teori dan poin yang kedua yaitu percobaan dan latihan. Saya akan menuju ke poin pertama dahulu, yaitu dasar teori. Dasar teori mempunyai 3 poin cabang. Poin cabang yang pertama yaitu pengertian manajemen paket. Poin cabang yang kedua yaitu manajemen paket dengan DPKG, dan cabang yang ketiga yaitu manajemen paket dengan APT. Pertama, manajemen paket. Pengertian manajemen paket. Manajemen paket intinya pada poin cabang yang pertama ini adalah manajemen paket adalah seperangkat tool untuk proses mengotomatisasi proses install, konfigurasi, dan penghapusan suatu paket software dari sistem. Langsung menuju ke poin cabang yang kedua yaitu manajemen paket dengan DPKG atau kepanjangannya Debian Package Manager, yaitu sebuah tool manajemen paket yang bisa digunakan untuk akses file.deb secara langsung, menginstal file.deb, dan meremove paket. Ini untuk beberapa perintahnya yang akan kita coba nanti pada percobaan dan latihannya. Langsung saya lanjut ke poin cabang yang ketiga, yaitu manajemen paket dengan APT. APT atau dengan kepanjangannya Advanced Packaging Tool diciptakan karena keterbatasan dari DPKG yang ada pada poin cabang yang kedua tadi. Jadi APT ini adalah kelanjutan dari DPKG tadi yang masih terbatas. Sistem APT mengembangkan kemampuan dari DPKG sehingga mampu menangani masalah ketergantungan antar paket. APT juga mampu menjalankan tugas menginstal paket dengan mengambil secara online. Untuk DPKG tadi tidak bisa secara online, hanya dari lokal saja. Sedangkan di APT ini bisa secara online, suatu paket dari gudang paket yang disebut repository. Sistem APT bukanlah tool tunggal. APT datang dengan beberapa tool yang sangat berguna untuk manajemen paket, diantaranya APT Strip Mark digunakan secara internal oleh APT untuk memberi tanda dan menghilangkan tanda suatu paket terinstall, dan seterusnya. Berikut beberapa perintah yang umum dan akan sering digunakan saat bekerja dengan sistem berbasis APT. Yang pertama yaitu instalasi paket Ubuntu. Instalasi paket Ubuntu ada instalasi paket tunggal, beberapa paket secara bersamaan, menghapus paket, dan yang pertama yaitu instalasi paket tunggal. Bisa menggunakan perintah sudo apt min get install nama paket itu sendiri, atau bisa dengan instalasi beberapa paket secara bersamaan yang langsung menyebutkan paket yang pertama, kemudian paket yang kedua. Yang kedua yaitu menghapus paket atau remove. Bisa menggunakan perintah sudo apt min get remove nama paket. Itu tadi materi pada pertemuan 9 praktikum sistem operasi dengan pokok bahasan manajemen paket, APT, dan DPKG. Selanjutnya saya akan mencoba beberapa percobaan di sini. Saya akan mencobanya dengan menggunakan Linux Ubuntu Desktop.
Di sini saya akan coba masuk ke Linux Ubuntu Desktop dengan memasukkan password saya yang telah saya buat terlebih dahulu. Ya, baik. Oke, ini sudah masuk ke Linux Ubuntu Desktopnya dengan versi ini 22.04. Langsung saya akan menuju ke terminal dari Linux Ubuntu Desktop ini untuk mencoba beberapa percobaan tadi. Ya, ada percobaan pertama yaitu ada reload repository atau loading kembali repository atau mengupdate dan upgrade repository yang ada di Linux Ubuntu ini. Perintah yang pertama yaitu sudo apt update. Dengan perintah sudo ini kita akan otomatis ditujukan ke user root. Kita harus memasukkan passwordnya. Ya, ini merupakan proses dari perintah apt update yang mengupdate beberapa elemen yang ada di Linux Ubuntu Desktop. Perintah ini digunakan untuk, ya ini dia di atasnya ada pengertian dari perintah sudo apt update, yaitu digunakan untuk mengunduh daftar isi yang berupa berkas dan disimpan pada direktori var, direktori lib, direktori apt, dan direktori list dari repositori yang telah ditunjuk oleh source list. Jadi ini adalah untuk mengunduh daftar isi yang berupa berkas-berkas. Ya, sudah selesai. Ini merupakan hasil dari output dari perintah sudo apt update. Selanjutnya saya akan menuju ke yang nomor 2. Sudo apt upgrade. Jika ada keeroran maka langsung menuju ke perintah selanjutnya, sudo apt dis upgrade. Ya, ini sedikit ada error, akan saya coba untuk mengatasi. Ya, bisa. Ya, ini merupakan hasil. Ya, sudah 99%, 100%, tinggal. Oke, ini progresnya. Sudah tinggal sedikit, kita tunggu. Oke, sudah. Ini adalah hasil dari output dari perintah
sudo apt disk upgrade. Selanjutnya saya akan ke percobaan 2, yaitu menginstal Apache dengan perintah sudo apt install apache 2. C adalah server HTTP atau server web yang paling banyak digunakan pada sekarang. Tekan enter. Penghapusan atau remove dari paket yang telah saya install tadi. Kita cek apakah masih ada. pt list min install, enter. Menuju ke bagian A. Ya, tinggal konfigurasinya, mana apache 2 nya sudah tidak ada, hilang. Berhasil. Langsung menuju ke percobaan poin yang kedua, yaitu manajemen paket dengan DPKG. Yang pertama yaitu saya akan menginstal aplikasi Gedit dengan menggunakan perintah wget untuk download filenya. Wget http 3.28.1 1 Ubuntu satu strip 3.28.1 3.28.1 Baik, karena ini error pada nomor yang ketiga, kita menuju ke nomor 4 dulu. Jika ada error saat install ini, berarti kelanjutan dari nomor 3 tadi. Karena nomor 3 error, bisa menggunakan perintah pada nomor 4, yaitu akan memperbaiki paket yang rusak dan menginstal dependensi yang diperlukan dengan asumsi mereka tersedia di repository sistem. Baru diinstal lagi aplikasinya. Saya akan coba sudo apt -f install sudo apt -f install 3.28.1 Ubuntu 1. Akan coba cek dpkg min status gedit. Jadi perintah ini digunakan untuk verifikasi instalasi paket gedit. Kita enter. Oke, ini hasilnya. Paket gedit status install. Oke, terinstall. Sudah terinstall paket geditnya. Selanjutnya menuju ke percobaan 6. Untuk mengetahui paket apa saja yang sudah terinstall di Ubuntu, gunakan perintah dpkg -l. Perintah di bawah ini menampilkan paket aplikasi apa saja yang sudah terinstall. Coba dpkg -l. Ya, sebanyak ini. Kita terus arahkan ke bawah.
Jika banyak, maka kita bisa Ctrl C langsung untuk keluar. Ini merupakan paket-paket yang terinstall. Kita Ctrl C saja biar cepat. Artinya stop. Percobaan yang ketujuh yaitu untuk meremove software yang sudah diinstal dengan menggunakan perintah dpkg, gunakan opsi -r atau remove. Kita akan remove paket geditnya dengan menggunakan perintah sudo dpkg -r gedit. Enter. Dan coba lihat dpkg min status gedit diinstal, status diinstal, sudah tidak terinstall lagi. Ya, itu tadi percobaan yang ada pada praktikum manajemen paket Linux dengan apt dan dpkg. Selanjutnya saya akan menuju ke latihannya. Latihan nomor 1. Silakan praktekkan perintah-perintah pada percobaan untuk contoh aplikasi yang lain baik dengan menggunakan apt dan dpkg. Untuk latihan yang pertama ini akan saya lewati karena sama dengan percobaan-percobaan 7 yang tadi, kita tinggal mengganti pada menu pada opsi nama paketnya. Jika ingin menginstal Mozilla, maka bagian gedit ini bisa diganti dengan Mozilla. Selanjutnya saya akan langsung ke nomor 2, latihan nomor 2, yaitu silakan praktekkan perintah-perintah yang lain baik pada apt dpkg yang ada pada dasar teori di atas, perintah dan juga outputnya. Saya akan langsung menuju ke materi-materi yang tadi untuk mencoba perintah-perintahnya yang belum ada di percobaan. Pertama, pada manajemen paket dengan dpkg. Pertama, menginstal suatu paket dev sudo dpkg. Ini sudah tadi dpkg -i. Ini juga sudah remove. Yang terus selanjutnya yaitu ini belum, sudo dpkg purge nama paket. Akan saya praktekkan pada paket gedit sudo dpkg min purge gedit. Kita jelaskan dulu. Jadi sudo dpkg min purge ini fungsinya hampir sama dengan sudo dpkg min -r. Hanya saja bedanya pada min purge ini meremove seluruh paket dan file konfigurasinya, sedangkan pada min -r tidak meremove file konfigurasi. Jadi pada dpkg min purge ini akan meremove lebih detail lagi. Kita enter. Sudo dpkg ini dpkg coba saya lihat dpkg min status min kasih is paket.txt. Melihat informasi apakah suatu paket sudah terinstall, tadi sudah. Dan selanjutnya dpkg min -l, melihat apa saja yang masuk ke dalam paket tertentu. dpkg s usr path-nya dan ke share filenya bernama bug, sistemnya gedit. Enter. Ya, berarti untuk melihat suatu file termasuk ke paket mana, kita gunakan dpkg min -s dilengkapi dengan opsi parameter ini. Jadi kita ini mencari file yang bernama usr, yang bernama usr share bug
di sistem Gedit, berarti ada, karena outputnya seperti ini, Gedit USR setback Gedit, berarti file ini terdapat di paket Gedit. Selanjutnya saya menuju ke manajemen paket dengan apt. Kita akan coba perintah-perintahnya. Pertama, instalasi paket tunggal, sudo apt-get install nama paket tadi sudah, atau jika menggunakan aptitude kita bisa menggunakan aptitude. Kita akan coba sudo aptitude install apache2. Sebentar. Kita akan install dulu aptitude-nya. Oke, ini sudah terinstall aptitude-nya. Kita akan coba lagi. Sudo apt aptitude install apache2. Enter. Kita tunggu prosesnya. Baik, kita akan cek apt and please apt please main install. Enter. Dari bagian A, ini dia apache2, statusnya installed. Oke, sudah terinstall, berarti bisa untuk menginstal paket. Kita juga bisa menggunakan aptitude. Saya akan coba praktek percobaan yang kedua, instalasi beberapa paket secara bersamaan. Sudo aptitude paket yang pertama, coba UFW, terus paket yang kedua nmap. UFW ini adalah digunakan untuk melakukan konfigurasi sistem firewall, sedangkan nmap digunakan untuk menemukan host dan layanan di jaringan komputer dengan mengirimkan paket dan menganalisis responnya. Baik, itu tadi sedikit pengertian dari paket UFW dan nmap. Kita
Bentar, kurang lengkap. Aptitude install. Oke, kita enter. Enter. Selanjutnya kita akan cek apt list main installed. Enter. Bagian A kita cek apakah aplikasi masih ada, masih terinstall. Ya, sudah tidak ada. Baik. Kita coba lagi untuk geditnya. Sudo aptitude gedit. Oke, coba cek di aplikasi gedit is not installed. Berhasil. Menghapus paket dari selanjutnya menggunakan push. Menghapus paket dari sistem termasuk semua file konfigurasinya. Coba untuk paket nmap tadi. Sudo apt min get remove panjangan, kita gunakan aptitude saja. Aptitude push nmap. Bentar. Oke, untuk mengupgrade sistem. Nah, tadi mengupgrade sudah kita lakukan. Upgrade juga dua-duanya sudah kita lakukan. Kita cek saja nmap-nya apakah masih ada. Apt list main install. Bagian N sudah tidak ada. Oke, berhasil balik. Ya, itu tadi materi percobaan dan latihan pada praktikum 9 dengan pokok bahasan manajemen paket dengan apt dan dbkg. Selanjutnya saya akan tujuan belajar ini yaitu setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang manajemen paket dengan apt dan dbkg. Baik, itu tadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.